Dan kembali lagi kita di YouTube saya tentang sebuah alur cerita film. Semoga kalian semua sehat selalu yang menyaksikan channel ini, amin. Dan film ini diawali oleh seorang selebgram wanita yang bernama Pijet. Ia selalu memulai kesehariannya dengan berdandan cantik. Hal ini ia lakukan sebelum ia memulai live streamingnya. Ia selalu menyapa para followersnya untuk berbagi resep kecantikan. Pijet sendiri merupakan selebgram yang sangat terkenal dengan ratusan followers. Sebagai anak yang berbakti, ia tinggal bersama ibunya dan memberikan sebagian dari gajinya untuk membantu ibunya. Ia sangat menyayangi ibunya, sehingga ibunya sangat senang bersama dengan Pijet. Pijet mempunyai dua orang teman, yaitu Alden dan Queen. Keduanya merupakan anak daripada juragan di kota itu. Pada suatu hari, Pijet mengajak kedua temannya untuk melihat Jordan Songcho syuting. Pada saat ia bersiap untuk live streaming IG, betapa terkejutnya ketika melihat Jordan sedang membuat kopi susu dengan seorang wanita cantik. Pijet tidak terima begitu saja. Dia mengamuk kepada Jordan dan wanita itu. Seketika kejadian itu mendadak viral karena sebut saja Alden, teman dari Pijet, lupa mematikan live kameranya. Imbas dari kejadian itu, followers Pijet mendadak turun drastis sampai ratusan ribu. Malah sebaliknya, si Jordan, cowok dari Pijet, mendapatkan tambahan followers dan melambung tinggi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pijet harus mendapatkan pemutusan kontrak dari sponsor dananya. Sebut saja Jessica, itulah nama seorang sponsor daripada Pijet. Meski dalam masalah yang begitu rumit, Pijet tetap datang ke sekolah untuk mendengarkan pesta dansa tahunan. Dalam beberapa hari ke depan, mereka punya rencana tersendiri. Mendengar hal itu, salah seorang teman, yakni Alden, menawarkan untuk mencarikan pasangan Pijet di pesta nanti. Telah berkali-kali mereka mencari pria yang tepat, dan pada akhirnya pilihan Alden jatuh pada Cameron dengan latar belakang pria antisosial dengan hobi fotografi. Dan Cameron hanya berteman dengan seorang wanita yang bernama Nisa. Sementara itu, Pijet yang semakin penasaran dengan pribadi Cameron mulai melakukan pendekatan melalui adiknya yang bernama Brin. Brin mengatakan jika Cameron sangat menyukai fotografi, namun tak seorang pun bisa melihat hasilnya. Brin juga mengatakan jika Cameron bekerja di sebuah peternakan kuda yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan wajah yang sumringah, Pijet nekat untuk mendekati Cameron dengan mendatangi tempat Cameron bekerja, yaitu sebuah peternakan kuda. Meski nampak canggung, namun itulah yang harus dilakukan oleh Pijet. Di sini Pijet masih menjaga kerahasiaannya kalau dia adalah seorang selebgram yang sangat terkenal. Esoknya, Pijet datang ke sekolah sehingga Nisa dan Cameron terkejut. Pijet mengatakan jika ia mengundang mereka untuk datang ke pesta karaoke di rumah Queen. Lalu pesta pun dimulai. Cameron dan Nisa datang dengan pakaian seadanya. Mereka menghadiri undangan daripada Queen. Jelas berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Jordan dan ceweknya yang tampil sangat modis. Sungguh mengejutkan saat Pijet justru menikmati pesta dengan mengajak Cameron bernyanyi bersama. Hal ini menjadi viral dengan sangat cepat karena Alden merekam semuanya secara live streaming di IG dan TikTok. Tanpa berpikir panjang, Pijet lantas memilih pulang bersama dengan Cameron. Dan esoknya Pijet kembali bertamu ke rumah Cameron. Dia meminta untuk diajari naik kuda. Mereka tampak seperti masih malu-malu. Cameron juga mengajak Pijet untuk memotret tempat favoritnya, yang ternyata adalah stasiun kereta. Cameron beranggapan di sini banyak objek pilihan menarik, jauh berbeda dengan di sekolah yang merupakan kumpulan para penakut, tidak jujur dan menutupi jati diri mereka. Suatu ketika, Pijet mengubah gaya dan tampilan Cameron sehingga menjadi lebih maskulin. Tak ayal, Nisa, sahabatnya dan adik Cameron sangat kagum dengan penampilan baru dari Cameron. Wow. No, I'm just really persuasive.
Kamerun datang di pesta ulang tahun Alden. Alden pun terkejut. Semua orang terkesima melihat kedatangannya sehingga menjadi pusat perhatian pada saat itu. Sementara Jordan yang isu-isunya sudah putus dari pacarnya malah mendekati Brin, adik daripada Kamerun. Kamerun yang sudah mengetahui gelagat Jordan akhirnya emosi dan tidak dapat dielakkan. Mereka melakukan adu jotos di tempat itu. Jordan pun kalah dan hal itu viral seketika. Hal itu membuat Jordan merasa malu. Merasa tidak terima dengan kekalahannya, Jordan lalu melempar kamera Kamerun ke dalam kolam. Hal itu membuat Kamerun merasa sedih. Besoknya tak disangka-sangka ternyata di sekolah Kamerun menjadi buah bibir dan mendapat pujian dari teman-teman wanitanya. Sementara itu, Alden ternyata berulah kembali. Ia mengakui telah sengaja tidak mematikan live IG untuk merusak karir pijat. Alden juga membuka rahasia pijat yang tidak tinggal di gedung mewah. Di sisi lain, Queen sangat terkejut. Bertolak belakang dengan Alden, Queen tetap menjadi teman yang sangat menyenangkan dan mendukung pijat. Sepulang dari sekolah, pijat datang menemui Kamerun. Betapa kagetnya saat pijat melihat hasil jepretan kamera Kamerun. Satu persatu gambar itu ditunjukkan dan pijat menjadi orang pertama yang berhasil melihat karya dari Kamerun. Tepat pada pengumuman Ratu Pesta, akhirnya setelah berpikir matang dan melelahkan, pijat berniat memperbaiki diri dan berubah. Lalu pada saat pengumuman pesta, pijat menjadi pemenang. Pada saat pidato, pijat berterus terang dan mengungkapkan bahwa dirinya yang sesungguhnya itu bukanlah orang yang mewah. Ia bukan tinggal di rumah mewah. Ia menampakkan foto di mana ia berada. It's all fake. But I'm gonna let you guys in on a little secret. Begitulah keadaan pijat yang sesungguhnya. Teman-teman pijat merasa terharu atas kejujuran pijat. Mereka tidak menyangka bahwa pijat akan seperti ini. Selesai pidato, pijat menyerahkan mahkotanya dan tiba-tiba saja Kamerun datang menjemput dengan kuda yang biasa ia rawat. Ia menjemput pijat dan Brin pun senang melihat kebahagiaan mereka. Tak lama setelah itu terdengar kabar bahwa mereka tunangan dan keduanya hidup berdampingan secara terus. Pijat melakukan tato di tangannya dengan memasang wajah orang yang ia kasihi, yaitu Kamerun. Jadi begitulah alur cerita dari film ini. Semoga kalian suka dan terima kasih.